Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Pada hari ini kita akan melihat bilangan pasal yang ketujuh. Bilangan pasal yang ketujuh diceritakan tentang pentabisan kemah suci. Pada waktu itu setelah Musa mendirikan kemah suci, harus ada namanya pentabisan. Seperti gereja harus ada pentabisan, seperti kita sedang membangun sesuatu ada pentabisan. Nah, ini adalah kemah suci, ada pentabisannya. Dan dalam pentabisan tersebut, upacara pentabisan itu ada ketentuan-ketentuan yang diberikan Tuhan, yaitu mereka harus memberikan korban persembahan dalam rangka untuk mentabiskan kemah suci yang telah didirikan. Pada ayat yang kedua akan dibacakan, maka para pemimpin Israel, para kepala suku, mereka mempersembahkan persembahan mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Nah, di sini setiap kepala suku dari ke-12 suku umat Israel wajib mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan. Dan ini dilakukan dalam jangka waktu sekitar 12 hari. Dan setiap satu hari itu satu kepala suku mempersembahkan korban-korban persembahan bagi Tuhan. Dan dilakukan dalam kurun waktu selama 12 hari. Nah, kalau kita melihat dalam hari pertama, di sini Nahason bin Abinadab dari suku Yehuda mempersembahkan korban pertama pada hari pertama untuk Tuhan. Akan dibacakan pada ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Abinadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur 1 setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan ada 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Abinadab. Nah, ini adalah hari pertama. Dan selama kurun waktu 12 hari mereka mempersembahkan korban persembahan yang kurang lebih sama. Bedanya cuma para pemimpin yang memberikannya pada hari yang berbeda-beda. Tetapi persembahannya adalah sama. Nah, kalau di sini kita melihat ada 4 macam persembahan yang dituliskan. 4 dari 5 persembahan sebenarnya. Yang pertama adalah korban bakaran. Mereka mempersembahkan korban bakaran, lalu korban sajian, korban keselamatan atau korban perdamaian, dan juga korban penebus dosa. Nah, dalam perjanjian lama itu ada 5 sebenarnya, 5 korban. Tetapi yang dituliskan di sini yang diwajibkan Tuhan adalah 4. Karena korban persembahan yang keempat dan yang kelima itu kurang lebih adalah sama. Tentang penebus dosa dan penebus kesalahan itu kurang lebih sama. 4 dan kelima. Nah, apa maksud dari korban bakaran ini dan mengapa mereka harus ketika mereka mentabiskan, kenapa mereka harus mempersembahkan korban-korban bakaran ini? Pertama adalah korban bakaran. Korban bakaran itu ketika mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan untuk ungkapan cinta mereka kepada Tuhan, untuk mengungkapkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Itu adalah korban bakaran dan bisa dipersembahkan, tadi kita sudah baca, dengan daging dan bermacam-macam. Lalu yang kedua adalah korban sajian. Korban sajian itu adalah ketika mereka mengucap syukur apa yang telah mereka miliki, apa yang telah diberikan Tuhan dalam bangsa Israel, apa yang mereka terima dari Tuhan, kebaikan-kebaikan yang mereka terima dari Tuhan. Mereka kembali memberikan itu kepada Tuhan dalam bentuk persepuluhan mereka, mereka kembalikan kepada Tuhan. Lalu ada korban keselamatan atau korban pendamaian. Ketika mereka mempersembahkan suatu korban kepada Tuhan, ada beberapa bagian yang bisa dimakan bagi yang menghadiri upacara korban tersebut, bagi yang menghadiri upacara tersebut. Lalu yang terakhir adalah korban penebus dosa. Nah, ini korban penebus dosa yang biasa sering kita dengar adalah di mana ketika mereka mempersembahkan korban itu di mana dosa mereka dihapuskan oleh Tuhan. Nah, apa makna-makna dari 4 korban ini ketika mereka mentabiskan suatu kemah suci? Artinya, ketika kemah suci itu berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang gereja. Artinya pelayanan ketika
seseorang ingin melayani Tuhan harus didasari daripada korban-korban tersebut. Para pelayan-pelayan Tuhan berarti harus memberikan korban-korban ini kepada Tuhan. Korban bakaran yang pertama adalah, maksudnya apa? Itu adalah cinta kepada Tuhan dengan apa? Dengan kita melayani dalam gereja, dengan kita mempersembahkan apa yang menjadi milik kita kepada Tuhan. Itu adalah korban bakaran. Kita juga bisa membaca Alkitab, membuktikan cinta kita kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Nah, pelayanan itu harus dasari, yang pertama adalah kita harus cinta kepada Tuhan, bukan cinta dengan lain-lain. Kita tidak, ketika kita melayani Tuhan, bukan agenda pribadi yang kita gunakan, bukan keinginan pribadi yang kita lakukan, tapi keinginan Tuhan, karena kita benar-benar cinta kepada Tuhan. Lalu ada korban sajian. Korban sajian ini berbicara tentang ucapan syukur. Dalam pelayanan kita harus selalu mengucap syukur. Ada apa yang Tuhan berikan kepada kita, pelayanan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan, kita lakukan dengan terbaik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak menginginkan lebih, hanya kita bersyukur kepada keadaan kita, tidak menuntut Tuhan. Karena Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi mengucap syukur itu adalah juga poin penting dalam pelayanan. Jadi seorang pelayan Tuhan itu harus selalu mengucap syukur apa yang telah dipercayakan dalam hidupnya. Lalu korban keselamatan atau korban pendamaian, kasih kepada sesama. Berbicara tentang kasih, dalam pelayanan juga harus memiliki kasih kepada sesama. Harus melihat keadaan sesama. Cinta Tuhan adalah yang pertama, tapi perintah Tuhan Yesus juga adalah untuk mengasihi sesama kita. Dalam pelayanan kita tidak boleh mencari musuh. Kita harus berdamai dengan sesama kita. Sebisa mungkin tidak mencari musuh dengan orang lain. Tidak cemburu, tidak iri hati. Kita mendoakan sesama, menghibur sesama, bahkan mengampuni sesama. Itulah yang Tuhan inginkan dalam pelayanan. Lalu ada korban penebusan dosa. Berbicara tentang kesucian. Seorang pelayan Tuhan, dia harus hidup suci, jauh daripada dosa, jauh daripada kecemaran. Mereka juga harus selalu memohon ampun kepada Tuhan, tidak merasa diri mereka benar di hadapan Tuhan. Mereka harus selalu memohon tuntunan kepada Tuhan, berbicara tentang kerendahan hati, mengkoreksi diri dengan Alkitab. Kita tidak bisa, seorang pelayan Tuhan tidak bisa mengkoreksi diri mereka dengan ilmu-ilmu di luar sana, karena kita memiliki ilmu yang pasti, yaitu Alkitab. Jadi kita mengkoreksi diri kita dengan apa yang dituliskan dengan Alkitab. Karena apa yang dibicarakan orang dunia itu mungkin bisa berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi sebagai pelayan Tuhan, kita harus mengkoreksi diri kita dengan Alkitab. Nah, itu untuk pelayan Tuhan. Bagaimana dengan orang biasa, dengan umat Tuhan? Tuhan berkata, tubuh kita adalah korban yang sempurna. Kehidupan kita adalah korban yang sempurna. Jadi kita juga bisa melakukan, dan kita harus melakukan korban-korban ini kepada Tuhan. Yaitu apa? Cinta Tuhan tadi, korban bakaran, korban sajian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengasihi sesama, dan kita juga harus menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Kalau kita membuka dalam Mazmur 69 ayat yang ke-10, 69 ayat yang ke-10, sebab cinta rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku meremukan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Apa yang dimaksudkan Daud? Ini ketika dia mencintai Tuhan, pasti selalu ada orang yang mengolok dia, selalu ada masalah, selalu ada tantangan. Ketika kita ingin bersungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti selalu ada tantangan. Kita mungkin dijauhi oleh orang-orang, kita mungkin akan mulai merasakan kesulitan-kesulitan di mana kita tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan di dunia. Kita harus menahan diri dan harus melakukan apa yang Alkitab katakan. Itu dikatakan menghanguskan aku. Berarti cinta rumah Tuhan itu memang suatu pengorbanan. Cinta Tuhan, yang pertama korban bakaran, cinta Tuhan itu memang kadang susah dilakukan, tetapi itu harus dilakukan oleh kita bagi orang umat-umatnya. Kita memiliki atasan, kita juga harus mencintai atasan kita. Tuhan adalah atasan kita. Kita memiliki Bapa, dan itu harus kita kasihi karena Dia mengasihi kita. Kalau seandainya Dia tidak mengasihi kita, kita tidak mungkin ada. Oleh sebab itu kita membalas kasih Tuhan dengan kita mengasihi Tuhan kembali. Lalu korban sajian, ucapan syukur.
Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11 tentang korban sajian, berbicara tentang ucapan syukur. Filipi 4 ayat ke-11 mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena banyak orang, kita sering menuntut Tuhan, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa berbagai hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saya? Tetapi sebagai manusia kita harus belajar mencukupkan diri, belajar mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Sedikit duit, banyak uang, tidak masalah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Jika Tuhan memberikan lebih, mungkin kita akan berbuat dosa. Jika kita diberikan kurang, kita mungkin akan lari daripada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu seimbang. Baik itu juga pelayanan, baik itu juga pekerjaan. Pekerjaan kita yang kita punya sekarang mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin tidak semewah orang-orang lain, tetapi itulah yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita berusaha lebih lagi, dan jika kita mencintai Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan untuk kita memiliki lebih, puji Tuhan. Tetapi untuk sekarang ini kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Lalu ada korban keselamatan, korban perdamaian, kasih kepada sesama. Dalam Lukas 9 ayat yang kedua, Tuhan memerintahkan kepada orang-orang untuk menginjil, untuk memberitakan kerajaan surga. Tetapi Tuhan juga berkata untuk menyembuhkan sesama. Ayat 9, Lukas pasal 9 ayat yang kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi untuk menyembuhkan orang itu juga adalah perintah Tuhan. Menyembuhkan dalam artian apa? Menyembuhkan karena orang-orang tidak hanya sakit hanya di luar, orang juga bisa merasakan sakit hati, merasakan emosional, sakit dalam emosinya. Dan sebagai orang Kristen, orang-orang yang umat-umat Tuhan, kita harus menyembuhkan mereka. Artinya apa? Kita merangkul mereka. Orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang menderita, kita rangkul mereka. Mungkin dengan perkataan yang baik, dengan memberikan material kita sebagian dari harta kita kepada mereka, atau berdoa bersama mereka, atau hadir bersama-sama mereka. Intinya, kebahagiaan orang lain itu juga adalah kewajiban kita. Karena di sini katakan menyembuhkan orang. Tuhan juga mewajibkan setiap umatnya untuk menyembuhkan orang, bukan hanya memberitakan kerajaan surga. Kita bisa menginjil, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Itu bagus. Tetapi kalau kita tidak menghibur orang lain, kita tidak bisa menyenangkan hati orang lain, itu bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah menghibur orang lain, bukan menyenangkan orang lain. Artinya kita harus selalu ikut maunya orang lain, tidak seperti itu. Tetapi ketika ada orang yang sedang jatuh, ketika ada orang yang sedang lemah, kita bantu mereka, kita dorong mereka, kita memberikan motivasi bagi mereka. Intinya adalah kasih terhadap sesama, kasih hidup sebagai manusia. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, butuh satu sama lain. Kalau kita sedih, kita pasti ingin dibantu orang. Kalau kita sedang sedih, pasti kita ingin dihibur orang. Begitu juga orang lain. Mungkin mereka tidak bisa mengungkapkannya, tapi kalau kita melihat, kita bisa menghibur mereka dengan firman Tuhan, dengan kata-kata positif, dengan hadir dengan mereka, makan bersama mereka, atau mungkin menyanyikan puji-pujian atau lagu-lagu bersama mereka. Intinya ada bersama-sama mereka, berbaur dengan sesama manusia. Itu juga adalah perintah Tuhan. Ya, jadi itu adalah kasih kepada sesama. Yang keempat adalah korban penebus dosa, kesucian, menjauhi dosa. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita tidak boleh melakukan dosa. Kita tidak boleh mengecewakan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang sembarangan, hal-hal duniawi, hal-hal kekejian. Kita harus menjauhi keinginan daging kita. Mazmur 37 ayat yang ke-27. Dan jauhkan kejahatan, lakukan yang baik. Itu yang dikatakan pada Mazmur 37 ayat yang ke-27. Jauhi kejahatan dan lakukanlah yang baik. Amsal 3 ayat yang ke-7 akan saya buka dan akan saya bacakan. Amsal ketiga pasal yang ke-7 akan saya bacakan dari ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi berbicara tentang kesucian, kita menjauhi kejahatan dan selalu melakukan apa yang baik. Jangan menganggap diri kita benar di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Orang paling besar, orang paling kecil, semua itu bersalah di hadapan Tuhan. Jadi siapapun diri kita, jangan menganggap benar kepada Tuhan. Karena setiap manusia itu pasti melakukan dosa dalam pikiran, dalam perilaku, dalam hati. Ketika kita membenci kepada seseorang walaupun itu hanya sesaat, itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu adalah noda di hadapan Tuhan. Ketika kita ingin melakukan kejahatan kepada orang lain, walaupun itu hanya sepintas, itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Kebohongan kecil, kebohongan besar, itu dosa di hadapan Tuhan. Memikirkan hal-hal yang kotor, walaupun hanya sejenak, itu dosa di hadapan Tuhan. Jadi intinya tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi, manusia sering berkata, Tuhan aku sudah melakukan dengan benar, aku sudah melakukan ini dengan benar. Kalau Tuhan membuka kelakuan kita di depan mata kita, pasti kita tidak akan merasa diri kita benar. Setiap manusia salah, setiap manusia berbuat dosa. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita mohon ampun kepada Tuhan, menjauhi kejahatan itu dengan semaksimal mungkin sebisa kita, dan minta pertolongan Tuhan. Jadi jangan kita merasa benar di hadapan Tuhan, melainkan kita merendahkan hati kepada Tuhan, selalu mohon tuntunan Tuhan. Kemanapun kita mau melangkah, kemanapun kita mau pergi, selalu berdoa kepada Tuhan. Apakah ini adalah langkah yang benar? Apakah kita berbuat begini, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika kita berbuat ini, apakah ini akan memuliakan Tuhan? Apakah ini akan menyenangkan hati sesama? Kita berdoa atas tuntunan Tuhan. Itu adalah kerendahan hati, berbicara tentang kesucian di hadapan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita atau dalam pelayanan, kita harus didasarkan dengan cinta Tuhan, lalu mengucap syukur, lalu kasih kepada sama, dan berbicara tentang kesucian. Jadi dari 4 ini itu harus dasar daripada pelayanan kita ataupun kehidupan kita. Ayat terakhir akan saya bacakan dalam Mazmur 51 ayat 17 sampai ke 21. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Di sini penulis dari Mazmur mengatakan korban bakaran, korban yang terbakar seluruhnya. Artinya kita memberikan segenap kita. Entah itu mengasihi sesama, kita berikan sebisa kita. Entah itu memberikan pelayanan kita kepada Tuhan, keringat kita kepada Tuhan, memberikan sebisa kita. Apapun bentuknya, itu mengucap syukur, selalu berusaha untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu datang dengan usaha. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak mungkin, kadang-kadang kita ingin mengeluh, kita tidak ingin mengucap syukur, tapi kita berusaha untuk mengucap syukur. Kita berusaha untuk cinta Tuhan. Ketika manusia benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, ingin cinta kepada Tuhan, Tuhan melihat hatinya. Tuhan pasti akan memberikan cintanya kepada kita, dan kita akan cinta kepada Tuhan. Asal kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan hanya akan membukakan pintu bagi orang-orang yang membuka hatinya bagi Tuhan, kepada Tuhan. Jadi pada renungan hari ini adalah kita memberikan yang terbaik. Korban-korban dalam perjanjian lama itu sangat ada banyak, dan kita sudah membahasnya, dan itu harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita cinta kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Kau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, tuntunlah kehidupan kami, ampunilah segala dosa kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan segala firman-Mu Tuhan, karena kami ingin mencintai-Mu lebih hari, lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, kami memohon supaya kasih setia-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas kami, gereja GPD El Shaddai yang hidup takut akan Engkau. Kiranya kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengakui Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.